Baik, selamat pagi, shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari surga menjadi bagian dalam hidup kita hari ini. Mari kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk bersama-sama beribadah. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama bersatu teduh. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian Yesus kami puja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama pada hari ini kita menaikkan segala ucapan syukur, terima kasih, pujian, hormat kita kepada Dia yang layak untuk menerima segala kebesaran, keagungan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Nuhita, sembah dan puji Nuhita kamu. Sembah dan puji Nuhita, sembah dan puji Nuhita kamu. Sembah dan puji Nuhita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita ulangi pujian ini. Biarlah kata-kata dalam pujian ini merupakan gambaran daripada isi hati kita yang memuji Dia, yang memuliakan Dia, yang bersyukur kepadanya atas kehebatannya, atas kuasanya, atas perlindungan dalam hidup kita. Biarlah segala bangsa memuji dan menyembah, sebab Engkau adalah Raja yang layak dipuji dan disembah.
Sembah dan puji beri tanda-Mu, Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah dan puji beri tanda-Mu, sembah dan puji beri tanda-Mu, sembah dan puji beri tanda-Mu, Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Engkau Raja kami, bersabda dan berkat sampai Tiada segala bangsa melainkan Engkau yang layak. Yesus yang terbaik, dengan penghormatan haleluya, haleluya, segala pujian, penghormatan, keagungan dipersembahkan kepada-Mu, baik dari ruangan ini, dari tempat ini, dari hati kami. Raja yang Engkau Raja kami, Engkau Raja dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, Kau Raja. Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Segala kepujian, kehormatan, keagungan dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini kembali Tuhan kami dihimpunkan untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah ini. Terimalah segala pujian, penyembahan, persembahan kami. Engkau bertata di atasnya. Izinkan kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Dan semua kami yang hadir diberkati. Mohon urapan-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah pelayanan dipersembahkan untuk kehormatan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Mungkin pertama kali saya menjadi worship leader di tempat ini. Puji Tuhan, saya bersyukur dikasih kesempatan juga saat ini. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Stefanus. Masih kuat untuk berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi di tempat ini. Amin. Kita mau bangkit bersama-sama. Bukan bangkit. Tepuk tangannya. Terima
kemuliaannya bukan bagi. Katakan kebenarannya sampai setiap tutur kata, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raya segala raja. Nyatakan kemuliaannya bukan bagi. Katakan kebenarannya sampai setiap tutur kata, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raya segala raja. Apa? Siapa? Yang mau bersyukur sama-sama hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Oh, yeah. Katakan tanganmu. Cuma selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berindah. Tepuk tangannya. Oh, silakan haleluya. Berkata Tuhan yang kuat hebat kekal. Tuhan ada kekuatan dalam tubuhku. Jarum kuda bersama jalanku hanya padamu hatiku percaya. Malah berada bersama lindungnya. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhindariku. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhindariku. Kasih setiamu tak terhindariku. Kasih setiamu tak terhindariku. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang hebat setiap hari. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang petugas kolektor untuk sebelum kolektor dijalankan, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul di ibadah tempat rumah yang indah ini. Bapa,
Biarlah setiap apa yang kami lakukan semua di tempat ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Berkati persembahan yang kami berikan, biarlah semua digunakan untuk yang terbaik tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu dan perluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Kudus. Haleluya. Amin. Juga saya ingin beritahukan di depan ada kotak pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur boleh maju ke depan. Sambil menabur kita akan mengangkat pujian. Sekarang puji syukur. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita angkat pujian, bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Tuhan kami, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Kau-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Ku serahkan hidupku murnikan dengan genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
akan berjalan dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kita punya Tuhan yang sempurna, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian lebih lagi. Mari sama-sama katakan, Kau Biarlah kami dapat memenuhi seluruh firman-Mu dengan segala sikap kami yang taat setia kepada Tuhan. Dengan demikian, kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu yang dapat menerangi dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami dapat bersuka cita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kami boleh mengekspresikan kegembiraan dan pengalaman kami yang indah dengan Tuhan melalui puji-pujian, melalui kesaksian, melalui ekspresi wajah kami. Dan biarlah Tuhan dimuliakan pada hari ini. Ini tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau terangi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami pelajari bersama hari ini dapat menjadi terang suluh bagi jalan hidup kami. Dan dengan demikian kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk berbicara pada hari ini. Dalam segala keberadaan, kekurangan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan, Engkau yang telah melayakkan dan Engkau yang telah mengurapi, sehingga dapat menyampaikan firman ini dengan jelas. Kami dapat menangkap, memahami, mengerti, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah kita hari ini. Sukacita dapat bersama-sama kembali. Kita dapat bernyanyi, kita dapat bersukacita, semua karena anugerah Tuhan. Selama sepanjang minggu ini kita fokus dengan kehidupan pekerjaan, juga keluarga kita di rumah, dan hari ini kita berikan kesempatan yang khusus untuk dapat berjumpa selaku keluarga Allah dalam Badak GKI Marturia. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang merupakan lanjutan perbincangan kita, perenungan kita dari ayat firman Tuhan dengan tema mempersiapkan
gereja Tuhan, ya. Jadi hari ini kita sudah sampai pada jemaat yang ketiga yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita akan baca firman Tuhan ini dengan silih berganti. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bapak Ibu jemaat silakan membacakan ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Jemaat, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jemaat 13, 1, 2, 3. Aku tahu di mana kau diam, yaitu di sana, di tempat kata iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepada pada, juga tidak ada zaman antipas, saksiku yang setia padaku, yang diberi hadapanmu, dengan iblis dia. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga terhadap orang-orang yang berpegang kepada ajaran itu. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mananya yang sembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun setelahnya oleh yang menyembahnya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita sampai pada pelajaran kita tentang mempersiapkan jemaat. Jemaat yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu jemaat di Pergamus. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang 2 jemaat yang pertama. Yang pertama jemaat di Efesus, dan kemudian jemaat yang kedua adalah jemaat di Smyrna. Jemaat di Efesus disebut sebagai jemaat yang telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, ya. Sedangkan jemaat di Smyrna adalah jemaat yang miskin juga menderita, ya. Jadi sekali lagi bahwa jemaat-jemaat ini, 7 jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu adalah merupakan gambaran daripada keadaan jemaat atau gereja Tuhan di akhir zaman. Itulah sebabnya atas keadaan seperti ini, maka Kristus sebagai kepala gereja menilai, mengevaluasi mereka, serta juga memberikan teguran bagaimana seharusnya mereka bersikap. Mari kita lihat bagaimana keadaan jemaat yang ada di Pergamus ini, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Jemaat di Pergamus disebutkan bahwa mereka adalah jemaat yang berdiam, yang tinggal, yang bertempat tinggal di tahta iblis, ya. Nah, apa maksud daripada pernyataan firman Allah ini? Sekali lagi bahwa kota Pergamus adalah merupakan salah satu kota, ya, kota tepi pantai. Walaupun memang 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang kota Efesus dan kota Smyrna. Kedua kota itu ya disebut sebagai kota perdagangan. Tetapi kota Pergamus, walaupun ada perdagangan di dalam, tapi mereka, kota ini terkenal dengan toko politik, kota politik, dan juga toko basis penyembahan berhala. Nah, itulah sebabnya tidak salah kalau tempat ini disebut sebagai tahta iblis.
Nah, apa yang kita bisa pahami dari pernyataan tahta iblis? Jelas bahwa pengaruh penyembahan berhala, pengaruh di mana iblis dipuja-puja, iblis disembah, iblis dimuliakan, sangat mengalami pengaruh yang luar biasa. Saya dikirimi teman, kami punya grup alumni memposting bahwa di salah satu kota di Amerika, kota Boston, ya, di sana diadakan kegiatan berkumpul para pemuja setan. Lalu saya lihat di gambar itu ada seorang pemimpin perempuan daripada komunitas itu tampil ke depan lalu menyerukan yel-yel sebagai tanda mereka memuja setan. Lalu kemudian di atas podium, di atas mimbar itu, perempuan itu mengambil Alkitab dan dia mensobek-sobek Alkitab. Lalu audiens yang hadir, mereka bertepuk tangan bersorak-sorak. Ya, ya memang Amerika adalah salah satu negara yang menganut kebebasan berekspresi. Ya, jadi itulah sebabnya selagi tidak mengancam pemerintah, tidak mengancam orang lain, ya, masyarakat di sana mereka bebas mengekspresikan apapun, ya. Jadi ya termasuk pemujaan agama memang tidak dibatasi di sana, ya. Kalau di sana ya orang berkhotbah di jalan-jalan, mereka tidak akan ditegur oleh penguasa atau pemerintah. Orang yang menikah sejenis juga, ya, dibiarkan. Lalu kemudian orang menyampaikan apapun, ya, termasuk juga pemujaan terhadap setan, ya, mereka dibebaskan. Jadi ya inilah situasi dan kondisi salah satu negara adidaya, ya, dan ya mereka juga memperbolehkan berkembangnya satu isme, satu faham, satu agama, yaitu pemuja setan. Nah, di Pergamus ini pemujaan terhadap berhala dan juga pemujaan terhadap Kaisar Romawi yang berkuasa sangat dijunjung tinggi. Dan tentunya ialah bahwa situasi dan kondisi seperti ini yang pertama akan memengaruhi kehidupan jemaat, ya, orang Kristen yang ada di Pergamus. Yang kedua, sebagaimana rata-rata kondisi jemaat yang ada di 7 jemaat itu memang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, ya. Nah, inilah gambaran daripada keadaan daripada jemaat di Pergamus tadi. Bagaimana gambaran atau Kristus yang dinyatakan oleh penulis kitab Yohanes, kitab Wahyu atau Yohanes, ya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pernyataan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada satu oknum, tidak ada satu pribadi pun juga yang sebenarnya memiliki kedaulatan dan otoritas yang tertinggi, sekalipun jemaat di Pergamus ini, ya, menempatkan kaisar, menempatkan berhala sebagai pemegang otoritas yang tertinggi dalam hidup mereka. Tetapi firman Allah, Kristus menyatakan bahwa segalanya, ya, Kristus melebihi segalanya. Ialah yang berdaulat di atas segala-galanya. Karena itu jemaat di Pergamus ini harus mengerti bahwa Kristuslah yang memegang kedaulatan tertinggi. Ia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Artinya ialah bahwa pedang bermata dua memberikan tanda, simbol bahwa kedaulatan Kristus melebihi apapun. Baik itu termasuk penguasa-penguasa roh di udara, maupun juga para penguasa manusia, para penguasa politik, para penguasa ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Kristus di atas segalanya. Amin. Kadang-kadang di dalam kekalutan, kesulitan hidup kita mengabaikan ini, pemikiran ini, pemahaman ini, ingatan ini, bahwa Kristus berdaulat atas segalanya. Masyarakat dalam kesulitan, masyarakat ketika berada dalam bencana, mengalami berbagai penderitaan, orang sering berpikir, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu ada,
mengapa penderitaan ini ada. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas segala peristiwa yang terjadi di dunia ini yang melanda kehidupan manusia. Ia memakai pedang yang tajam bermata dua. Artinya ialah bahwa Kristuslah yang memiliki otoritas dan kedaulatan tertinggi, walaupun ia mengizinkan kesulitan, penderitaan melanda kehidupan manusia, juga termasuk orang percaya. Tapi semuanya itu ada batasnya dan ada akhirnya. Dan pada satu saat ia akan bertindak. Yang kedua, gambaran tentang Kristus yang dinyatakan oleh penulis kitab Wahyu ini, bahwa ia tahu segala kondisi apa yang dialami oleh gereja Tuhan. Karena itu ia berkata dalam ayat yang ke-13, aku tahu di mana engkau diam. Ya, aku tahu. Ia tahu segala keadaan. Baik itu posisi di mana kita berada secara geografis, maupun juga keadaan pengalaman hidup kita. Bahkan ya batin kita sekalipun ia tahu. Karenanya ia berkata, aku tahu, ya, aku paham, aku mengerti, aku tahu segala kondisi dan keadaan. Kalau demikian, ketika kita dalam kesulitan apapun, sakit, diabaikan, dianiaya, diolok, sekali lagi, Tuhan tahu semuanya. Mari kita tanamkan berpikir seperti ini, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak merasa seorang diri, sehingga kita tidak merasa seperti orang yang terabaikan. Tuhan memperhatikan. Namun ia selalu berkata, teguhkanlah hatimu, kuatlah. Ya. Mari kita melihat bagaimana keadaan jemaat yang ada di Pergamus, yang dikatakan mereka tinggal di tempat tahta iblis. Ayat yang ke-13 berkata, engkau berpegang kepada namaku, sekalipun mereka berada di tengah-tengah lingkungan yang sangat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pemujaan kepada setan, kepada iblis. Tetapi jemaat di Pergamus ini, mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka tetap berpaut pada iman mereka, sehingga Kristus berkata, engkau berpegang kepada namaku. Nama Kristus tetap kuat di dalam batin mereka. Nama Kristus tetap besar dalam hidup mereka. Nama Kristus tetap kuat menjadi pegangan bagi hidup mereka. Bukankah ketika kita di dalam keadaan sulit, keadaan apapun yang menggoyahkan hidup ini, iman kita tergoyah? Dan disitulah mulai kecemasan. 1000 macam pikiran-pikiran buruk mulai muncul dalam hidup kita, yang pada akhirnya melemahkan iman kita, yang pada akhirnya melumpuhkan iman kita, kehidupan kita. Tetapi jemaat di Pergamus ini, walaupun mereka tinggal di tempat yang tidak kondusif bagi kehidupan rohani mereka, tetapi nama Kristus tetap kuat dan menjadi pegangan hidup mereka. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Ya, baik itu secara pernyataan, secara sadar, bahkan juga dalam segala tindak tanduk kehidupan mereka. Bukannya mulut mereka berkata kami beriman kepada Tuhan, tapi kelakuan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka beriman kepada Kristus. Tidaklah seperti itu. Apa yang mereka katakan, itulah yang mereka hidupi. Amin. Ya, tidak sedikit orang Kristen yang mengaku Kristen beriman kepada Kristus, tapi kelakuan mereka justru bertolak belakang dengan pernyataan mereka. Kekristenan mereka hanya terlihat pada waktu ibadah seperti ini, tapi setelah itu pulang, hidup di pasar, hidup di lingkungan, hidup di kampus, hidup di tempat pekerjaan, tidak sejalan dengan ibadah mereka. Tetapi jemaat di Pergamus ini adalah jemaat yang benar-benar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, itulah yang mereka hidupi. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun memang tekanan secara politik pada saat itu sangat kuat, agar mereka menyangkal iman mereka, agar mereka meninggalkan Kristus. Lalu mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan dan Tuhan mereka, dan menjadikan raja Kaisar Romawi
sebagai penguasa dalam hidup mereka. Tapi tidaklah seperti itu. Mereka tetap konsisten sekalipun mereka mendapat ancaman. Sekalipun kondisi sosial di seputar mereka yang membuat mereka menderita kesulitan, tapi mereka tetap setia. Karena itu Kristus katakan, aku tahu di mana engkau diam, ya, di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku. Dan yang kedua, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, memang yang disebut dengan martir atau yang dibunuh itu, para penafsir menafsirkannya ada dua. Memang ada benar bahwa ada seorang yang bernama Antipas, ya, yang dibunuh oleh karena imannya kepada Kristus. Dan yang kedua, ada kelompok orang, ya, yang menentang sebuah faham yang bertentangan dengan iman Kristen, sehingga mereka akhirnya dibunuh. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti itu, ya, walaupun keadaannya mencekam, katakan saja di daerah Harapan Indah ada satu jemaat yang dibantai oleh karena iman mereka. Pasti itu akan jadi sebuah berita yang heboh, bukan? Menjadi sebuah berita yang sangat gempar. Ya, katakan dia di blok apa, pasti gereja-gereja akan gempar. Kemudian keamanan pasti akan memanggil, lalu kemudian kumpul bersama-sama bagaimana kita harus menyikapi. Itu kalau kondisi politik masih berpihak pada kebaikan dan kebenaran. Tapi seandainya kondisi politik sepakat dan ini adalah merupakan sebuah rancangan yang terorganisir, dan pasti itu masalah besar bagi gereja, dan tentunya gereja pasti akan ketakutan. Ya, kita masih ingat peristiwa tahun 98 terjadi penyerangan gereja-gereja di Kecamatan Medan Satria, Harapan Indah, Taman Harapan Baru, gereja dilempar, ya, banyak gereja ditutup. Lalu kemudian setelah itu ada kerusuhan bulan Mei, ya, gereja kita yang lama itu langsung ada tulisan apa pribumi itu, ya, apa itu? Milik pribumi. Ada satu kata di depan. Bapak Ibu lupa, ya? Ada rumah-rumah penduduk juga yang ditulis di depan itu. Sebelum kata pribumi itu ada dua kata. Ya, ya, menyangka, ya. Padahal itu adalah ruko itu dipakai untuk gereja. Ya. Jadi ya, inilah gambaran. Tetapi jemaat di Pergamus ini tidaklah demikian. Walaupun ada dibantai, Antipas atau pengikut Antipas ini mati dibunuh oleh karena imannya kepada Kristus. Tetapi jemaat di Pergamus ini tetap teguh dalam imannya kepada Kristus. Ini hal yang membanggakan, bukan? Ini berita baik, bukan? Tetapi kita lihat pada ayat yang berikutnya. Ayat 14 berkata apa? Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Walaupun, ya, mereka berpegang kepada nama Kristus, mereka tidak menyangkal imannya kepada Kristus, walaupun ada orang yang dibunuh, dibantai oleh karena nama Kristus, mereka tetap setia dan beriman kepada Kristus. Namun rupanya ada sesuatu yang Kristus keberatan, ya. Nah, mari kita, bagaimana sikap Kristus terhadap keadaan jemaat? Ayat 13, Kristus memperhatikan, Kristus melihat, Kristus mengamati, ya. Rupanya atas keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah abai. Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan. Ia memperhatikan. Karena itu ia berkata, aku tahu di mana engkau diam. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Kristus tidak hanya memperhatikan, Kristus tidak hanya mengamati, Kristus tidak hanya menilai,
Kristus tidak hanya mengevaluasi, tetapi ia juga menyatakan sikap. Apa sikapnya? Ayat yang ke-14. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Mungkin ini gambaran secara keseluruhan daripada jemaat yang ada di kota Pergamus. Tetapi sadarkah setiap hari bahwa kehidupan kita, walaupun mungkin katakan gini, Pak, aku bangga, engkau bisa berkhotbah, bisa WL, rajin ke gereja, rajin berdoa. Lalu kemudian setelah itu, tetapi kata tetapi bahwa ada sesuatu, walaupun di depan tadi ada baik-baik. Nah, rupanya ada sesuatu yang Tuhan keberatan terhadap hidup kita. Pernahkah kita berpikir, kadang kita selalu memikirkan apa yang baik. Saya sudah rajin berdoa, saya rajin membaca firman Tuhan, saya rajin beribadah, saya rajin melayani. Adakah kita menilai diri kita? Ada satu hal yang lain yang Tuhan keberatan terhadap itu. Firman Tuhan berkata kepada jemaat di Pergamus, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Apa keberatan Kristus terhadap jemaat di Pergamus ini? Yang setia kepada Tuhan, yang walaupun ada penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang percaya, tapi mereka tetap setia. Tetapi Tuhan punya keberatan terhadap mereka. Kristus berkata, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Dalam kitab Bilangan dicatat tentang Bileam ini adalah seorang pelihat, peramal, tetapi juga rupanya dipakai oleh Tuhan untuk melihat sesuatu, ya. Bileam ini satu saat ketika bangsa Israel tiba di tanah Moab, ya, dia dipakai oleh Raja Balak untuk meminta nasihat ataupun juga mengutuk orang Israel pada waktu itu ketika mereka melintasi daerah Yoab atau Moab, ya. Tetapi Bileam ini berkata, aku hanya mengucapkan apa yang Tuhan taruh dalam mulutku. Tetapi walaupun demikian, rupanya Bileam ini adalah orang yang menomorsatukan uang, ya. Jadi ia dipakai oleh siapapun untuk melakukan apapun yang menjadi kepentingan daripada orang yang memintanya. Jadi uang nomor satu, ya. Tetapi dijelaskan di sini bahwa yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, ya, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Inilah anjuran daripada Balak yang disampaikan kepada Bileam ini, ya, supaya disampaikan kepada bangsa Israel untuk menyesatkan mereka. Ya, sebenarnya kalau Tuhan tidak mencegah waktu itu, Bileam ini akan melakukannya. Oleh karena apa? Disuap, ya. Pak, ini payahnya kalau ada pendeta yang disuap orang untuk mengurus sesuatu terhadap persoalan orang Kristen atau jemaat yang tidak benar, ya. Jadi memang ini godaan bagi, ya, para pendeta, ya. Katakanlah begini, ada seorang anggota jemaat pengusaha, tapi usahanya itu usaha tipu-tipu, lalu minta pendeta untuk mendoakannya, ya. Padahal usaha itu tidak benar, ataupun juga tindakan kejahatan, tindakan curang dan lain-lain sebagainya. Tetapi pendeta itu kompromi, ya. Lalu setelah berdoa sesuai dengan keinginan orang tersebut, pendeta itu dapat amplop, ya. Inilah pekerjaan Bileam, ya. Dan ada orang-orang tertentu, ya, yang menempatkan uang itu lebih daripada segalanya. Dan ini adalah merupakan sebuah catatan perenungan bagi setiap kita, tidak hanya pendeta, tetapi seluruh anggota umat yang percaya, yang melakukan sebuah kejahatan tetapi dibungkus dengan sesuatu yang rohani. Kristus katakan, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Nasihat untuk memberi kesesatan.
Tuhan tidak suka. Ya. Lalu menyesatkan orang Israel makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, yang walaupun memang detail ini ya tidak dijelaskan di sana di kitab Bilangan ya, tetapi secara tajam disampaikan oleh penulis kitab Wahyu yaitu Rasul Yohanes bahwa inilah beberapa anggota jemaat daripada jemaat di Pergamus ini mengikuti nasihat atau faham daripada Biliam ini. Bapak Ibu dan Saudara, beberapa minggu ini kita sudah diwanti-wanti oleh firman Tuhan bahwa kita harus waspada di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Bapak Ibu memperoleh firman, mendengarkan khotbah tidak hanya dari mimbar ini, tetapi juga di YouTube berseliweran berbagai macam ajaran yang membingungkan banyak orang Kristen. Itulah sebabnya mari kita kuat di dalam kebenaran. Paulus ketika berkata kepada sidang jemaat di Galatia, ya, Paulus berkata, sekalipun kami atau malaikat dari surga memberitakan firman kepada kamu, tetapi berbeda dengan Injil yang pernah kami beritakan, terkutuklah dia. Ketika kita mendengar malaikat dari surga, bukan? Nah, kadang-kadang kita mendengar kesaksian di YouTube ada orang yang mati masuk berkunjung ke surga lalu menyampaikan sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, terima. Tetapi kalau tidak, tolak dengan tegas. Amin. Kita tahu sebuah peristiwa tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Ya, ketika sampai di sana, orang kaya itu ada di Hades. Hades itu tempat menderita. Sedangkan Lazarus ini di pangkuan Abraham. Lalu digambarkan di dalam penjelasan itu bahwa ketika orang kaya ini mengangkat muka, maka ia melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya ini berkata, "Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke air lalu kemudian datang ke sini supaya meneteskannya di mulutku karena aku kehausan." Ya. Abraham berkata tidak. Alasan yang pertama karena ada jurang. Orang ke surga itu tidak mungkin akan berkunjung ke neraka. Jadi ya Bapak Ibu ingat bahwa kalau di dunia ini kita punya keluarga, kemungkinan ada yang di surga, ada yang di dunia. Itu tidak ada yang bisa berkunjung, ya. Yang dari surga ke neraka, berkunjung ke neraka, walau hanya sebentar saja untuk lihat. Juga dari neraka ke surga tidak bisa berkunjung. Ya. Ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah, istri tidak bisa tolong suami yang ada di neraka. Ya. Karena itu kesempatan kita hanya di dunia ini. Karena itu setialah kepada Tuhan. Ya. Karena itu ketika Paulus juga atau firman Tuhan berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, ada dua orang yang tidur di satu kamar, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Ya, Bapak Ibu mau dua-duanya terangkat atau satu tinggal atau satu tinggal? Dua-duanya. Kalau dua-duanya setia, ya. Mudah-mudahan Pak Sesa dan Ibu Sarah dua-duanya diangkat ya. Setia dua-duanya. Jadi artinya ialah bahwa ya kesempatan kita hanya di dunia ini. Setelah di sana nanti saya tidak bertanggung jawab untuk Ibu Lia, ya. Saya juga tidak bertanggung jawab untuk Catherine, Jane, Deria dan Adel, ya. Di dunia ini ya. Karena itu kadang-kadang ya saya keras juga dengan anak-anak tentang hal-hal yang rohani, ya. Karena setelah sampai di surga nanti tidak mungkin lagi saya bicara, Tuhan tolong itu anak-anak saya ada di sana. Dan kesempatan kita hanya di dunia ini. Ya. Amin. Ya. Karena itu berusahalah. Walaupun kita berusaha untuk menghidupi mereka dengan pendidikan, dengan makanan yang cukup, yang sehat, tetapi usahakan juga supaya kehidupan rohani mereka baik. Amin. Ya.
Jangan sekolahnya tinggi, biayanya mahal, tapi hidup rohani mereka amburadul. Kita bertanggung jawab. Saya rasa ketika seorang ayah masuk surga, tapi anaknya masuk neraka, ada sebuah pertanyaan. Di mana tanggung jawab? Karena itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai doakan anak-anak, bicara kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita sama-sama ke surga. Amin. Ya, saya kembali lagi kepada cerita tadi, Lazarus dan orang kaya. Orang kaya katakan, ya, Bapak Abraham katakan, di situ tidak bisa menyeberang ke sini, dari sini tidak bisa menyeberang ke situ. Lalu kemudian orang kaya itu mengajukan sebuah permintaan yang kedua. Kalau begitu, di dunia itu masih ada saudara-saudaraku. Ya, suruh Lazarus ke dunia, artinya Lazarus bangkit kembali ya. Supaya kasih tahu mereka, supaya hidup benar, hidup takut akan Tuhan, supaya pada akhirnya mereka tidak sama-sama dengan saya ke sini. Supaya saudara-saudara saya, keluarga saya bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Abraham katakan, di dunia itu sudah ada nabi-nabi. Artinya di dunia sudah ada pendeta-pendeta. Di dunia sudah ada Alkitab. Itu cukup bagi mereka. Kalau mereka mau bertobat, bertobat. Tapi kalau tidak, tidak. Tidak perlu ada orang yang dari sini kembali harus ke dunia untuk memberitahukan. Artinya tidak perlu ada orang mati yang sudah pernah ada di sini bangkit lagi lalu menyampaikan Injil. Sudah ada hamba-hamba Tuhan, sudah ada Alkitab di sana, sudah ada kitab Taurat. Itu sudah cukup. Ya. Nah, biasanya kalau kita dengar ada orang yang mati bangkit lalu menceritakan sesuatu, itu kan lebih heboh daripada khotbahnya pendeta, bukan? Itu lebih heboh daripada Alkitab, bukan? Ya. Tapi Abraham berkata, Alkitab cukup. Ya. Walaupun mungkin ya kita nilai ya tidak salah ya, ada orang yang menyampaikan bahwa ada orang yang mati, dia berkunjung ke sana, dia berkunjung ke neraka. Ya. Bukankah ada orang juga yang pernah cerita dia pernah berkunjung ke neraka ya? Dia pernah berkunjung ke surga, lalu setelah itu dia siuman lagi sadar, lalu dia ceritakan pengalamannya. Wah, itu menjadi kesaksian yang heboh, yang banyak diminati orang. Saya tidak tahu bagaimana sikap kita. Kita lebih tertarik kepada cerita seperti itu atau cerita Alkitab, atau ya khotbah biasa yang dilandasi oleh firman Allah atau Alkitab. Ya. Jadi mari kita benar-benar menyimak apa yang dikatakan Alkitab, sehingga kita tidak gampang untuk digoyahkan dan ditipu oleh berbagai macam pengajaran. Hari-hari ini banyak berseliweran di YouTube dan lain-lain sebagainya. Khotbah-khotbah, ajaran-ajaran yang bisa saja melemahkan kita, membuat kita menyimpang. Karena itu kita tetap setia dengan Alkitab. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Segala sesuatu dinilai berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan pribadi. Wah, ini pendeta hebat. Wah, ini jemaatnya besar. Oh, ini jemaat pintar. Pendeta pintar. Oh, ini pendetanya kaya. Ya, itu bukan menjadi ukuran. Sekalipun ada seorang hamba Tuhan yang mungkin hidupnya sederhana, tetapi hidupnya, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan itu benar, dan itulah yang dia hidupi, itulah yang benar. Bapak Ibu setuju? Ya. Jemaat di Pergamus ini, mereka tetap setia. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ada yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ya. Nah, pengikut Nikolaus adalah kelompok orang Kristen yang munafik, suka bersinah, menolak pekerjaan Roh Kudus, dan menggunakan nama Kristus untuk menyebarkan ajaran sesat. Ya. Ada beberapa khotbah pendeta yang di YouTube itu, ya kadang-kadang saya komentar juga ya,
untuk misalnya perbedaan doktrin, perbedaan tradisi, pemahaman dan Jadi saya memberikan komentar ya sesuai dengan apa yang saya pahami. Banyak orang yang mencelah, banyak orang mengcounter langsung dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang kasar. Ya. Nah, seharusnya kan kita menetralisir, apalagi perbedaan-perbedaan doktrin di berbagai gereja dan denominasi gereja ini kan sudah dari abad ke abad. Nah, kadang-kadang orang yang berkomentar malah bikin kisruh, ya, dan lain-lain sebagainya. Sudah bikin kisruh oleh pendeta yang menyampaikan sebuah gagasan atau ide yang dianggap tidak sesuai dengan firman Allah di situ, baru ditambah lagi banyak komentar orang, tambah rame lah di situ. Akhirnya kayak benang kusut yang sulit untuk cari tahu simpunya di mana untuk membukanya. Karena itu tanggung jawab kita adalah bagaimana memahami, mengerti firman Allah, lalu kita menghidupinya. Kita juga diberi tanggung jawab untuk menyampaikan secara sederhana supaya juga dapat memberkati oleh orang lain. Pengikut Nikolaus adalah kelompok orang Kristen yang munafik, ya. Bicara firman Tuhan, bicara tentang firman Tuhan luar biasa, ke gereja, melayani, tapi hidup mereka bersinah, munafik, lalu kemudian menggunakan nama Kristus untuk menyampaikan ajaran yang tidak benar. Dan sekali lagi Alkitab dari jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita bahwa ada orang yang menyampaikan firman Tuhan karena perut mereka, ya, artinya karena ekonomi, artinya karena masalah popularitas. Tetapi juga ada yang menyampaikan firman Tuhan karena panggilan untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu kita harus berhati-hati sehingga kita tidak gampang disesatkan. Yesus katakan yang dibenci oleh Kristus adalah pemikiran atau niat keberdosaan serta kejahatan mereka. Tuhan mengasihi setiap pribadi, Tuhan mengasihi setiap jiwa. Tapi kalau oknum tersebut, ya, sengaja berbuat dosa, sengaja membuat kekacauan, Kristus katakan, aku membenci mereka. Atas keadaan seperti ini, apa yang menjadi keinginan Kristus? Dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, sebab itu bertobatlah orang-orang yang menganut faham Bileam, yang mengikut Bileam, orang-orang yang mengikuti ajaran Nikolaus, bertobatlah. Ya, bertobat artinya berhenti ikuti faham itu. Berhenti dari cara hidup seperti itu, lalu berpaling kepada Kristus dan hidup seperti Kristus, seperti yang disampaikan oleh firman-Nya. Karena itu ayat 17 berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dengar, bertobatlah, berhenti dari kehidupan yang berbuat jahat, lalu kembali kepada kehidupan yang benar sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ya, berhenti. Bapak Ibu, Kristus juga menyampaikan bahaya jika tidak bertobat dan tidak mendengar. Barang siapa menang, ya. Ayat 16 berkata, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kristus punya otoritas dan kedaulatan untuk memberikan hukuman kepada setiap orang yang menyimpang dalam imannya, yang sengaja terus menerus hidup dalam dosa, dalam ajaran yang sesat. Ada saatnya, mungkin hari-hari ini tidak, tapi ada saatnya di mana waktu yang tepat. Kalaupun Tuhan belum menghukum, itu berarti bahwa Ia memberikan kesempatan untuk setiap kita agar kita bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Ketika Tuhan memberikan hukuman, maka itu adalah sebuah malapetaka besar. Namun bagaimana dengan mereka yang setia kepada Tuhan? Upah atau jaminan bagi mereka yang bertobat dan mendengarkan Kristus. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ya, mana adalah makanan bangsa Israel yang diberikan oleh Allah kepada mereka ketika mereka ada di padang gurun. Mana yang dimaksud oleh penulis kitab Wahyu ini adalah makanan di sorga. Ya, berbicara tentang perkara rohani, bukan berbicara tentang kebutuhan jasmani.
Ya. Jadi ada orang berkata ketika kita sampai di surga itu gimana suasananya? Apakah kita nyanyi terus? Di surga perlu ada khotbah? Ya, memang aktivitas. Ya, kalau di dunia ini kan kita dibatasi oleh menit, jam, hari, minggu, bulan. Kalau di sana kan ya terang selama-lamanya. Ya. Di dunia ini kenapa ada waktu? Karena ada matahari, lalu kemudian bumi yang berputar pada porosnya, dan itu yang menentukan waktu-waktu, bukan? Nah, di sana itu sudah tidak ada matahari. Terangnya adalah Allah sendiri, Kristus sendiri, dan kita akan ada di dalam kekekalan. Nah, pertanyaan, apa kegiatan kita? Nyanyi terus? Puji Tuhan terus? Ya, itu sebagian gambaran yang diberikan oleh Alkitab. Tetapi ada sebagian yang tidak dijelaskan kepada kita, yang merupakan kejutan bagi setiap kita. Amin. Tapi pendek kata ialah bahwa di sana kita akan nikmati kehidupan bersama, sukacita selamanya. Amin. Amin. Ya, itu tanah lantainya saja dari apa? Dari emas. Siapa yang punya rumah di yang lantainya emas? Ya. Tapi paling tidak itu memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa surga itu sangat berbeda jauh dengan apa yang kita hadapi dan alami di dunia ini. Sesenang-senangnya, sekaya-kaya, seindah-indah apapun yang kita miliki, tidak akan pernah melebihi apa yang akan kita peroleh di surga. Amin. Karena itu bertobat, dengar, dan setialah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, akan kuberikan mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Ya, ya tentunya ialah bahwa ini ya sesuatu yang sangat bernilai secara rohani, yang di atasnya tertulis nama baru. Ya memang kita belum ada penjelasan tentang apakah Pak Eko ini namanya di surga itu Pak Eko. Ya kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Ya, Tuhan yang mengenal kita. Ada nama baru. Ya, ini belum ada. Biasanya ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak punya landasan yang kuat untuk kita berargumentasi. Ya, mengenai nama, apakah nama saya yang ada sekarang, yang dipanggil sekarang, ada nanti di surga juga? Nama baru. Nama baru Tuhan yang memberi nama. Tuhan yang memberi, ya. Mungkin pada waktu kita masuk di pintu surga langsung ditempel, diganti nama, ya. Ya memang saya juga tidak bisa membantah Pak Agus punya argumentasi, tapi Pak Agus juga belum tentu itu yang benar. Ya kita serahkan saja kepada Tuhan, ya. Tapi nama baru Pak. Ya, Nama baru. nama baru, ya. Nama Yesus, nama dari surga. Iya. Ada lagu yang selalu dinyanyikan oleh orang tua saya. Ada nama baru dalam surga, namaku ya namamu. Tuhan memberi ampun oleh darah Yesusku diselamatkan. Sampai waktu meninggal pun juga ya pujian itu selalu dinyanyikan. Ada nama baru, ada kita tidak tahu apakah nama kita yang nantinya kita akan dipanggil di sana atau ada nama baru sesuai keyakinan Pak Eko dan Pak Agus tadi. Ya, kita lihat saja nanti. Amin. Ya. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Wah, ini lebih jelas lagi tadi argumen Pak Eko dengan Pak Agus. Nama baru yang akan diberikan itu tidak diketahui oleh siapapun, ya. Nah, kalau sekarang kan ya Pak Agus, ya Pak Agus, Pak Eko, Pak Eko. Ya. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nama baru. Nama baru.
kiranya setiap kita akan memperoleh batu putih itu, dan di atas batu putih itu ada nama baru yang hanya diketahui oleh masing-masing kita. Tetap setia bagaimanapun kondisi dan keadaan kita hari ini. Gambaran gereja secara keseluruhan kepada 7 jemaat itu semuanya sama-sama sulit. Tapi ada yang setia, dan pada akhirnya mereka menerima mahkota kehidupan. Mereka menerima batu putih. Dan kiranya di antara semua yang menerima batu putih, kitalah di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan pujian nomor 85 dalam nyanyian kemenangan iman. Mari saja kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. Semua ayat kita nyanyi. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau
kami putus asa, bahkan kami menderita. Tapi jangan biarkan kami terpengaruh oleh semua itu. Mampukan kami untuk tetap berpegang pada tangan-Mu yang kokoh kuat, sehingga pada akhirnya kami tiba dengan selamat pada penghujung perjalanan rohani kami. Lindungi kami, dan biarlah kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Teguhkan kami dengan firman-Mu, supaya oleh firman-Mu kami terus kokoh kuat dalam menjalani hidup kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang pada hari ini, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, kita akan mengusaikan ibadah ini. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Satu ayat saja. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidup aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku di dalam kerutan iman, di dalam kerutan iman. Bapa di surga, dengan sukacita kami ingin menyatakan terima kasih dan syukur bahwa ibadah kami hari dapat berjalan sehingga segala baik, dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami dapat menikmati kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, sukacita, damai, kekuatan daripada firman-Mu. Terima kasih, biarlah suasana batin kami seperti ini yang kami alami, kami rasakan tidak hanya di sini, tapi kami akan bawa pulang untuk meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan yang beragam, yang kadang ada sulit, ada keadaan baik, ada keadaan apapun, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan pada hari ini, baik hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, demikian pun juga menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, hamba-hamba-Mu yang bersaksi. Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya janji-Mu bahwa apa yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, tolong kami supaya kami setia melayani Tuhan, setia dengan kehidupan kami yang saleh, yang kudus sampai akhir hayat kami. Dan pada akhirnya nanti kami memperoleh batu putih, di mana di atas batu putih itu tertera nama kami yang merupakan pemberian daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan firman-Mu supaya kami terus kokoh kuat dalam menjalani kehidupan kami, dan kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga kami tidak gampang untuk disesatkan oleh berbagai ajaran pada hari ini yang melemahkan kami, yang membuat kami bingung. Tuhan, tolong kami, dan biarlah kami tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan, kepada Kristus yang kami peroleh melalui Alkitab, firman Allah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat, hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya Tuhan tolong pelihara, supaya kami saling mengasihi
dan menempatkan diri kami dalam posisi di mana kami Tuhan sudah tempatkan kami dalam keluarga, bertanggung jawab baik sebagai suami istri maupun anak-anak, sebagai orang tua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan, dan melalui ekonomi itu kami dapat menjalani kehidupan kami, dan kami mampu untuk melayani, kami mampu untuk hidup, kami mampu untuk berbagi, dan kuasa Tuhan menyertai kami. Kalau ada kesulitan dalam pekerjaan jemaat-Mu, mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar, supaya mereka memperoleh jalan keluar, dan usaha jemaat Tuhan boleh jalan sebagaimana seharusnya. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sementara kuliah dan menyusun skripsi. Kami bersyukur bersama dengan anak kami Christopher, di mana dia telah diuji dan dinyatakan lulus dengan hasil yang sangat membanggakan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Christopher, Tuhan menyediakan pekerjaan yang sesuai sebagaimana anugerah Tuhan baginya. Tuhan berkati juga keluarga orang tua, Pak Bin, Ibu Roh, dan juga adik Meteo. Biarlah keluarga ini semakin setia dengan Tuhan. Kami percaya masa depan yang Tuhan siapkan adalah masa depan yang penuh harapan. Juga anak-anak kami yang lain yang sementara menggumuli skripsi mereka, Aldo, Anggiat, Eta, Tuhan Engkau berkati sehingga mereka berhasil. Demikian pun juga anak-anak kami yang akan masuki sekolah baru yang dari SD ke SMP, SMA, SMU. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka juga boleh beradaptasi dan mengikuti kegiatan belajar sehingga mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini juga akan mau berdoa untuk anak-anak kami atau jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, kelemahan tubuh, sakit. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, pulihkan, teguhkan mereka. Tasya, dan terima kasih bahwa Tuhan sudah tolong sehingga keluar dari rumah sakit. Hari ini bisa masuk beribadah bersama-sama. Juga hamba-Mu Pak Agus, mari Tuhan pulihkan kesehatan hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tuanya Ibu Pri yang sakit, ayahnya. Mari Tuhan jamah sembuhkan sehingga keluarga ini bisa melihat anugerah Tuhan dan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak kami Variel. Tuhan tolong sehingga pulih kesehatannya, kesembuhannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Lia, Pak Sony, Ibu Cynthia Maria. Tuhan Engkau tolong mereka. Pak Ismail, jika beralam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau teguhkan, pulihkan mereka sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Hamba-Mu Ibu Pri yang ada di Jawa Tengah, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu. Demikian pun juga Tuhan untuk para Diman di Jombang, Pak Yaman bersama dengan keluarga yang ada di Nias, Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Tuhan Engkau berkati. Ibu Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau berkati. Ibu Vivi, Alvin Ine, Tirta Claudia, Pak Yosef yang ada di Amerika, Tuhan Engkau memberkati mereka. Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Aldo yang ada di Bandung, Tuhan Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bersama-sama dengan keluarga Pak Bintoro hari ini kami mengucap syukur untuk anak kami Meteo, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan memberkati Meteo dengan masa depan yang penuh harapan, umur yang panjang, keberhasilan Tuhan sudah siapkan baginya. Terima kasih juga hamba-Mu, saya dengan Ibu Lia sudah tolong dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami sehingga minggu ini kami boleh genap 25 tahun dalam kebersamaan kami. Tuhan memberkati keluarga ini sehingga apa yang Tuhan rencanakan boleh tergenapi. Demikian pun juga dengan segala pergumulan jemaat Tuhan. Walaupun kami tidak menyebutkan secara detail pada hari ini, jemaat-Mu yang hadir bersama-sama menaikkan pergumulan mereka, kiranya Tuhan Engkau menjawab semuanya. Khususnya juga dengan masalah tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau tolong kami. Kami sudah memberikan janji iman dan ada berapa rupiah yang sudah tercatat. Kiranya jemaat-Mu dapat menggenapi janjinya sehingga apa yang kami butuhkan untuk kelanjutan daripada tempat ibadah ini, Tuhan Engkau memenuhinya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati Bapak, badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah. Tuhan Engkau berkati kerjasama dengan gereja-gereja lain. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri luar negeri. Dan biarlah bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di negeri ini dapat dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih, dan berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Engkau memberkati Bapak, khususnya dalam menghadapi tahun politik tahun 2024 ini. Ya, kiranya bangsa ini alam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk persembahan jemaat-Mu hari ini sebagai tanda ucapan syukur, tanda cinta kasih kami kepadamu. Engkau terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Apa yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersatu duduk. Tuhan memberkati.